Kita akan melanjutkan kapan Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk. Oke. Nah, ini menyangkut tentang sikap kaum wanita dalam Islam. Kita lihat menggunakan Al-Quran ini untuk menghilangkan martabat dan maruah mereka sendiri. Sehingga dalam pada ini Al-Quran itu tidak layak sebagai petunjuk. Oke. Nah, kita akan membahas ayat 59 surah Al-Ahzab, surah 33, yang dimengerti oleh banyak kaum muslimah bahwasanya ayat 59 itu ya untuk pakai pakaian yang begini, yang model-model gini. Dikira model begini adalah lambang akhlak, atau model-model begini. Nah ini, oke, itu pemahaman yang digunakan oleh kaum wanita atau yang diserap oleh kaum wanita menurut pemahaman yang disuguhkan oleh kaum laki-laki. Nah, atau yang begini, walaupun kaum wanita pakai jilbab, itu bukan pertanda mereka orang baik-baik. Nah, jadi masalahnya di mana? Ya masalahnya ya ayat 59 dikira ayat itu untuk pakai nikab atau pakai burqa. Sudah matanya yang nampak cuma matanya. Dalam pada ini kaum wanita menempatkan diri mereka ini tidak lagi manusiawi. Nah, ini persoalannya. Nah, kalau kaum wanita sendiri sudah menempatkan diri mereka tidak manusiawi dalam beragama, nah ini perlu pemikiran baru. Makanya jilbab atau nikab atau burqa bukanlah lambang akhlak. Nah, ini kaum ibu-ibu, anak-anak gadis, para kaum putri atau putra perlu dimengerti bahwasanya pakaian jilbab itu yang diwajibkan dalam syariat Islam bukanlah satu pemahaman yang membuat Al-Quran itu layak, tetapi pemahaman pakai jilbab atau kewajiban pakai jilbab, dan kalau tidak pakai jilbab itu malah diancam. Hingga ada kasus-kasus seperti di Iran, itu Mahsa Amini beberapa tahun yang lalu meninggal hanya gara-gara persoalan jilbab. Nah, jadi dalam pada ini pemahaman ayat 59 dari surah Al-Ahzab itu dimengerti oleh kaum ahlu sunnah itu pakai pakaian ya tutup mata, tutup seperti ya burqa, sehingga dalam pada itu kondisi kaum wanita itu dan martabat mereka itu hilang karena ya tidak lagi dianggap seperti manusia biasa. Nah, memang itu adalah bagian daripada syariat Islam, menempatkan kaum wanita ini, memperlakukan kaum wanita ini memang di bawah nilai-nilai dan sendi-sendi moralitas kemanusiaan. Oleh karenanya saya ingin mengajak ibu-ibu untuk bisa berpikir kritis dengan menggunakan Al-Quran itu dengan pakai akal. Jadi jangan hanya ikut percaya buta apa yang sudah ditentukan oleh kaum ulama. Dalam pada ini ada ayat 20
6 dari surah Al-A'raf yang perlu dipikirkan persoalan pakaian. Bahwasanya seindah-indahnya pakaian adalah akhlak yang baik. Nah, itu yang perlu dimengerti oleh kaum wanita, termasuk orang laki-laki. Ya, sebelum Anda mewajibkan istri Anda atau anak gadis Anda pakai jilbab, tolong Anda pikirkan dulu, sehingga anak gadis Anda tidak jadi korban daripada doktrin buta yang Anda embankan kepada mereka, apalagi yang Anda embankan kepada orang tua Anda. Nah, jadi tolong perhatikan ayat 26, bahwasanya yang intinya seindah-indahnya pakaian adalah akhlak, ihsan. Jadi ihsan itu harus bisa diwujudkan dalam alam, harus bisa diaktualisasikan. Perangainya Anda itu bagaimana? Dan ayat 26 dari surah Al-A'raf ini, persoalan seindah-indahnya pakaian adalah akhlak, tidak hanya diperuntukkan kepada orang wanita, tetapi kepada orang laki-laki, orang waria, apa saja bentuk jenis kelamin Anda. Nah, ini baru nilai-nilai yang universal. Nah, ketika dimengerti yang demikian, ini baru membuat Al-Quran ini layak sebagai petunjuk. Ini ibu-ibu tolong diperhatikan. Ini, kalau Anda amalkan pemikiran yang demikian dan bisa Anda aktualisasikan perangai Anda dalam kehidupan sehari-hari dengan perangai yang indah, nah itu baru membuat Al-Quran ini layak sebagai petunjuk. Oke, jadi ini saya ulang sekali lagi, bahwasanya Al-Quran itu tidak layak sebagai petunjuk ketika kaum wanita ini menggunakan ayat 59 surah Al-Ahzab, persoalan pakaian. Dianggap pakaian itu seperti ini, ya kan, seperti nikab atau burqa yang sering dipakai di Afghanistan, dan ini sudah banyak di Indonesia dan di mana-mana. Atau yang begini. Jadi wanita itu memang marwah mereka itu tidak lagi seperti manusia biasa. Nah, ketika dipahamkan ayat yang demikian, maka Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk. Malah itu membuat keresahan bagi masyarakat luas. Apalagi pakaian yang demikian diwajibkan di sekolah-sekolah umum. Padahal yang namanya sekolah umum itu harus bebas daripada aturan-aturan agama tertentu. Karena di dalam sekolah umum itu tidak hanya orang Islam, tetapi ada juga murid-murid yang bukan beragama Islam. Nah, ketika pemaksaan ayat yang demikian, yang merusak diri, yang menjerumuskan, maka ketika itu juga Al-Quran tidak layak sebagai petunjuk. Oke, ini tolong ibu-ibu, oke, anak-anak gadis, dan kaum wanita, tolong diperhatikan ini, tolong Anda kaji. Agar Anda ini tidak hanya ikut-ikutan apa yang dikatakan ustaz, apa yang dikatakan ulama. Nah, makanya kalau Anda menginginkan Al-Quran ini sebagai petunjuk dan Anda ingin menunjukkan akhlak Anda, maka silakan pikirkan ayat 26 dari surah 7 atau surah Al-A'raf, di mana dikatakan bahwasanya libasa pada ayat itu bukan artinya pakaian jilbab atau kain tutup kepala. Tetapi yang dimaksud libasa atau yang dimaksud pakaian adalah perangai. Perangai Anda ini yang Anda tunjukkan sebagai pakaian.
Nah, maka seindah-indahnya pakaian adalah akhlak. Dengan akhlak inilah Anda berpakaian. Dengan akhlak inilah Anda menghias diri. Kedemikian. Jadi, kalau pakaian itu hanya sekedar jilbab, sekedar nikab, itu tidak menunjukkan seseorang berakhlak baik. Nah, ini saya perlihatkan satu gambar wanita-wanita memperlakukan wanita lain dalam syariat Islam. Oke. Jadi, wanita yang pakai jilbab yang memperlakukan perlakuan-perlakuan yang zalim kepada wanita lain atas nama Tuhan, ini menandakan bahwasanya berpakaian jilbab itu bukan lambang akhlak. Ini tolong dimengerti kaum ibu-ibu dan termasuk anda-anda para pendidik, agar ayat 59 itu dipikirkan kembali, bahwasanya ayat 59 dari surah Al-Ahzab itu bukan persoalan pakaian tutup kepala atau jilbab atau burka atau nikab yang demikian.